Halo, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan akan membahas pembukuan atau pencatatan pembukuan dengan mata uang asing, persyaratan administratif, konversi mata uang asing. Anggota kelompok Dimas Cahyadi dengan NIM 0221097 dan Sofia Fauziah dengan NIM 0221088. Kemudian pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 2. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Landasan hukum. Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 KMK-04-1999 tanggal 18 Juni 1999 tentang penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 609 KMK-04-1994 tanggal 21 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 629 KMK-04-1997 tanggal 22 Desember 1997 yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Landasan hukum. Berdasarkan pasal 3 ayat 1A UU KUP, seorang wajib pajak yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Hal ini sejalan dengan PMK nomor 196-PMK-03-2007 yang mengatur bahwa wajib pajak dapat melakukan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris, dan satuan mata uang selain rupiah, dolar, dan sejalan dengan per 02-PJ 2019 bahwa wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT PPH wajib pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Proses pencatatan dilakukan. Pembukuan menggunakan bahasa asing. Proses pencatatan dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya,
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pelaksanaan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing berdasarkan PMK nomor 123 garing PMK titik 03 garing 2019, wajib pajak yang dapat melakukan pembukuan menggunakan bahasa asing yaitu 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing. Kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, mineral, dan batubara. Kontrak karya yaitu wajib pajak dalam rangka perjanjian karya pengusahaan, pertambangan, batubara atau wajib pajak pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi. Yang ketiga, wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH atau sebagaimana diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B terkait. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menertibkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari lembaga independen yang melakukan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak atau subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk atau parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPH. Atau yang kedelapan, wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama. Kepala Kantor Wilayah memberi keputusan atas permohonan paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Namun apabila hingga batas ditentukan kantor wilayah belum menertibkan keputusan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, maka dianggap sudah diterima. Syarat dan ketentuan pembukuan dalam bahasa Inggris pada awal tahun buku. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan acuan neraca akhir tahun buku sebelumnya dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs dengan ketentuan berikut. A. Untuk harga peroleh harta berwujud dan atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. B. Untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud pada huruf A menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya. Berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dilakukan secara taat asas.
Apabila terjadi revaluasi akibat tetap, di samping menggunakan nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs sebenarnya berlaku pada saat dilakukan revaluasi. Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam satuan mata uang rupiah dari tahun-tahun sebelumnya dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, yakni kurs tengah Bank Indonesia berdasarkan sistem pembukuan yang dilakukan secara taat asas. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari satuan mata uang rupiah ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan. Dalam tahun berjalan, untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang dolar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Untuk transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai berikut. 1. Apabila dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Kedua, apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut secara taat asas. Terima kasih.